Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Arsi, NPM 2232 dari kelas 5C Teknik Perminyakan dengan UAS pengujian sumur. Nah, saya akan menjelaskan pengerjaan dalam soal nomor 1 untuk ujian akhir semester ini. Nah, diketahui soalnya itu sumur baru dibor dalam reservoir tertutup dan uji tarik tekanan dijalankan. Nah, di sini memiliki data untuk sumber ini dan uji alirannya. Nah, diketahui nilai Q oilnya atau laju alir 1245 stb per D, BO-nya 1,8 ribu per stb, untuk viskositas 4,3 centipoise, porositas 0,033%, untuk H-nya ketebalan itu 52 feet, CT-nya 0,00003, PSI pangkat min 1 dengan RW 0,29 feet. Nah, dari data tersebut dipertanyakan 4 pertanyaan. Yang pertama itu perkirakan kapan periode penyimpanan lubang sumur berakhir. Yang kedua, kapan periode aliran radial kerja tak terbatas dimulai. Yang ketiga, perkirakan permeabilitas. Dan keempat, bagaimana kondisi sumur tersebut, apakah rusak, dan perkirakan faktor coolant atau skid. Nah, pertama itu setelah diketahui apa yang ingin dipertanyakan, diberikan juga data T-Hours dan PWF dengan satuan PSIA. Setelah data yang diberikan tersebut dalam tabel, selanjutnya kita mengupload ke dalam grafik untuk mencari flowing BHP per source time dengan nilai X-nya yaitu T-Hours dan nilai Y-nya PWF. Setelah itu, dari pembacaan grafik ini kita lihat untuk mendapatkan nilai PWF1 dan PF2-nya. Di sini kami mengambil dari pembacaan grafik dengan pemilihan plot kurva yang data yang banyak terdapat pada jangka setiap waktu antara dengan data sebanyak 7 data dengan penurunan terlihat konstan. Didapat PWF1-nya yaitu 928,566 PSIA, sedangkan PF2-nya 918,287 PSIA. Dengan T1-nya itu 10 Hour dan T2 100 Hour. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai tersebut untuk mencari nilai M. Nah, rumus M itu mutlak PWF 2 dikurang PWF1 per log T2 dikurang log T1. Nah, berdasarkan kalkulasi yang telah saya lakukan, maka dapat hasilnya yaitu 10,27942 PSI per cycle. Setelah itu, untuk mencari nilai permeabilitas dengan ditandai dengan K, rumusnya itu 162,6 dikali Q dikali B dikali viskositas per M dikali H. Setelah kalkulasi tersebut mendapatkan hasil 1758,7774 mdc. Untuk seterusnya mendapatkan nilai skin dengan rumus 1,151 dikali PI dikurang P1 Hour per M dikurang log K per porositas mu CT RW pangkat 2 ditambah 3,23. Didapat hasil skinnya itu negatif dengan nilai negatif 1,087843. Nah, setelah didapatkan skinnya, maka untuk mencari nilai delta P dengan satuan PSIA itu masukkan rumus nilai dari PWF ini dikurang dengan dengan nilai tersebut juga dengan menetapkan nilai awalnya konstanta dengan menambahkan dolar. Setelah ditarik ke bawah, maka dapat hasil delta P-nya hingga 84,323 nilai maksimalnya. Setelah dapat nilai tersebut, maka diplot ke dalam grafik log-log plot, sehingga bisa dibaca dari grafik tersebut penentuan wellbore storage dan IARF-nya atau Infinity Acting Radial Flow. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan dari yang keempat tadi, nomor 1 itu diperoleh perkiraan wellbore storage berakhir di titik 6, karena itu pembacaan dari grafik itu dapat dilihat untuk titik yang sampai ke 6 itu merupakan bentuk yang masih lurus atau linear. Jadi perbelokan terjadi pada titik ke-7, sehingga dapat dikatakan
available storage itu bernilai sampai titik 6 dengan nilai 0,0631 horse. Nah, hal ini terjadi karena perubahan signifikan nilai slope atau M, dan titik selanjutnya ditandai sebagai titik radial flow. Nah, yang kedua itu untuk RF-nya, infinity acting radial flow, terjadi mulai dari titik di atas available storage tadi 0,0631. Dari titik ketujuh yaitu 0,0912 horse yang menandakan terjadinya perubahan transisi slope atau M menjadi konstan. Yang ketiga itu setelah didapat nilai slope M dan dicari nilai permeabilitas, maka diperoleh nilai permeabilitasnya yaitu 1758,77 milidarcy. Dan keempat itu skin yang didapat dari data-data ini itu bernilai negatif dengan min 1,08784. Nah, karena nilai skin yang dapat menilai negatif, sehingga hal ini menandakan tidak terjadi kerusakan damage dan sumur terstimulasi dengan baik. Dengan begitu, permeabilitas reservoirnya tinggi. Oke, sedikit menjelaskan untuk mencari skin tadi untuk mendapatkan P1 horse. Karena di dalam tabel tidak diketahui nilai 1 horse-nya, maka diinterpolasikan dengan menggunakan rumus 1 dikurang nilai terbesar, nilai terkecil maksudnya dibagi nilai terbesar dikurang nilai terkecil dikali nilai hasil PWF yang terbesar dikurang terkecil dengan ditambah PWF yang terkecil. Maka didapat nilai P1 horse-nya 935,668 PSI, sehingga bisa dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari skin. Baik, itu penjelasan saya mengenai UAS yang nomor 1.